Bab 106, bumbui sedikit. Set. Fang Heng memberi isyarat diam pada Li Bo. Ini kemampuan spesialku. Jangan katakan apapun saat kau keluar. Ingatlah untuk merahasiakannya dariku. Li Bo berdiri di sana dengan linglung untuk waktu yang lama, tidak dapat mengatakan apapun. Dia hanya mengangguk kaku. Badai telah berkecamuk dalam hatinya. Fang Heng memiliki kemampuan khusus yang dapat mengendalikan zombie. Inilah kemampuan yang selalu diimpikan oleh perusahaan meteorit. Tujuan utama dari proyek senjata biologis adalah untuk menciptakan zombie kuat yang dapat mematuhi perintah. Li Bo menggelengkan kepalanya. Dari konfirmasi awal bahwa dunia telah hancur hingga melihat seseorang yang dapat mengendalikan zombie dengan sempurna, Li Bo telah menghadapi terlalu banyak kejutan hidup hari ini. Dia merasa perlu menenangkan diri dan memproses informasi ini. Tidak peduli apapun, nyawanya adalah hal yang paling penting. Akan tetapi, begitu Li Bo membuka pintu, dia kembali membeku di tempat. Ia begitu takut hingga kakinya terasa lemas. Ia segera menempelkan tangannya ke dinding dan setengah tubuhnya bersandar di dinding. Di koridor, sekitar 20 zombie berbaris. Mereka berjalan melewatinya satu persatu, menuju laboratorium rahasia. Dia bisa mengendalikan begitu banyak zombie di saat yang bersamaan. Fang Heng berdiri di dekat pintu ruang penelitian. Dia mengendalikan beberapa zombie anggur untuk memasuki ruang kaca melalui pintu samping. Para zombie tanaman merambat itu dengan hati-hati membuka pintu pot budidaya. Klon zombie berjalan mendekat dan menekan pengumpul sampel hidup pada lengan tebal Erita. Retakan, suara yang sangat lemah terdengar. Kelopak mata Fang Heng berkedut sedikit. Erita masih dalam keadaan tenang. Bila pembacaan lambat muncul di atas kepala zombie. Petunjuk, klon zombie Anda telah selesai mengumpulkan sampel Erita. Berhasil. Babak keserakahan lainnya, Fang Heng mengendalikan zombie lain untuk melanjutkan. Klon zombie lainnya juga mengangkat pengumpul sampel dan menempelkannya di lengan Erita lainnya. Petunjuk, klon zombie Anda telah selesai mengumpulkan sampel Erita. Setelah mengumpulkan sampel 2 kali, Erita masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Sayang sekali tidak ada lagi kolektor sampel hidup. Kalau tidak, saya bisa mengambil beberapa kali lagi. Klon zombie itu terhuyung mundur dan mengirim sampel yang terkumpul kembali ke Fang Heng. Petunjuk, Anda telah memperoleh sampel hidup Erita *2. Barang, sampel hidup Erita. Deskripsi, sampel hidup dari zombie bermutasi tier 4, Erita. Erita adalah salah satu produk penelitian dari proyek senjata biologis Meteorite Company. Produk ini memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi. Anda dapat menggunakan sampel ini untuk ditukar dengan sejumlah besar poin bertahan hidup dari pedagang kiamat. Fang Heng menyimpan sampel hidup. Hal berikutnya yang perlu dilakukannya adalah mengubah target. Tidak realistis untuk membunuh Erita di sini. Bagaimana dia bisa memancingnya keluar? Lagi pula, ada banyak tangga di lorong itu, yang sangat sulit untuk dilewati. Lagi pula, risikonya sangat tinggi. Fang Heng berpikir sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke zombie tanaman merambat di belakangnya. Mengerti, mungkin aku bisa menggunakannya. Fang Heng mengendalikan lebih dari 10 zombie tanaman merambat untuk memasuki ruang kaca bersama-sama, mengepung Erita yang tidak sadarkan diri. Berisik, berisik, berisik. Tanaman merambat yang rapat mulai melilit klon zombie. Tanaman merambat itu secara bertahap meluas ke arah Erita dan melilitnya. Sesaat kemudian, Erita dililit oleh tanaman merambat yang tumbuh dari zombie tanaman merambat. Agar aman, Fang Heng mengendalikan klon zombie untuk melilitkan beberapa lapis tanaman merambat di sekitar tubuh Erita. Hampir selesai. Fang Heng membuat perhitungan mental lalu mengangkat tangannya. Para klon zombie menerima perintah dan mencabut tanaman merambat itu pada saat yang sama. Tanaman merambat itu langsung mengencang, membentuk sebuah peregang. Erita diangkat ke udara oleh lebih dari 10 zombie tanaman merambat. Selesai. Fang Heng memimpin dan berlari keluar ruangan, memimpin jalan. Dia mengendalikan tanaman merambat zombie untuk membawa Erita yang pingsan perlahan ke depan. Kemudian, dia membiarkan para zombie tanaman merambat itu membawa Erita ke aula di lantai pertama. Fang Heng mengobrak-abrik ranselnya dan membuat peti mati kayu super besar. Selanjutnya, dia hanya perlu memasukkan Erita ke dalam peti mati dan membawanya keluar gedung. Tunggu. Tepat saat dia hendak memasukkan Erita ke dalam peti mati,
Fang Heng tiba-tiba teringat sesuatu. Mari kita bumbui sedikit, Fang Heng berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengendalikan klon zombie untuk mengikat 2 paket bahan peledak kecil yang dibelinya dari kamp pedagang kiamat ke kepala Erita. Setelah itu, klon zombie memasukkan Erita ke dalam peti mati. Kemudian mereka menutup rapat tutup peti dan mengikat peti mati itu dengan beberapa tali. Selesai, Fang Heng menarik ujung lain dari beberapa tali dan perlahan-lahan mengulurkannya keluar gedung penjara. Di luar gedung, Chen Yu dan timnya berjaga di menara penjaga. Sebelum pagi ini, Chen Yu tidak pernah menyangka hari ini akan berjalan mulus seperti ini. Hanya butuh waktu setengah hari bagi mereka untuk membersihkan semua penjilat di penjara No. 1. Betapa efisiennya itu. Chen Yu awalnya mengira Fang Heng akan berhenti sementara setelah membersihkan penjara No. 1. Dia akan berhadapan dengan bos tier 4 terakhir setelah dia membuat rencana. Dia tidak menyangka Fang Heng akan terus membersihkan gedung penjara. Kurang dari 1 jam yang lalu, Fang Heng memberitahu semua orang untuk bersiap bertempur. Dia bahkan membawa seorang NPC yang selamat bersamanya dan berlari untuk menyelidiki situasi Erita. Chen Yu merasa Fang Heng menjadi sedikit tidak sabar. Dalam waktu kurang dari 3 hari, mereka telah mengosongkan 2 bangunan penjara. Efisiensi seperti itu sudah menggelikan. Bahkan federasi pun tidak akan mampu melakukannya. Chen Yu tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Fang Heng. Bagaimanapun, Erita adalah zombie bermutasi tier 4. Labirin kasar seperti ini tidak akan mampu menjebaknya. 1 pukulan dari zombie raksasa itu sudah cukup untuk membuat lubang. Saya harap tidak terjadi hal buruk. Salah satu anggota federasi memperhatikan keributan di penjara nomor 3 dan mengingatkan Chen Yu, "Kapten, lihat, Fang Heng akan keluar." Ekspresi Chen Yu berubah serius saat dia melihat ke arah pintu masuk penjara No. 3. Dia melihat Fang Heng berjalan keluar gedung sendirian. Chen Yu segera memberi sinyal kepada tim. Semuanya, waspadalah. Erita akan segera keluar. Semua anggota tim mengangkat pistol mereka. Tatapan mereka terfokus pada Fang Heng. Mereka melihat ada tali tebal melilit pinggang Fang Heng. Fang Heng menyeret sesuatu dengan susah payah, berjalan maju selangkah demi selangkah. Setelah berjalan cukup jauh, peti mati kayu berwarna coklat di ujung tali akhirnya ditarik keluar oleh Fang Heng dari gedung. Kotak peti mati besar. Liao Bufan agak bingung, berpikir dalam hatinya, trik macam apa yang dimainkan kakak. Para prajurit elit federasi juga bingung saat mereka menjaga kewaspadaan. Baru setelah menarik peti jenazah ke lorong labirin di luar penjara No. 3, Fang Heng memutuskan tali yang diikatkan ke tubuhnya. Suara mendesing. Fang Heng menggoyangkan bahunya yang sakit dan segera pergi, memanjat menara penjaga tempat Chen Yu berada. Peti mati yang berisi Erita terlalu berat. Jika bukan karena 19 titik kekuatan, dia tidak akan mampu menyeretnya sendiri. Bab 107, hanya itu saja. Apa yang terjadi? Apakah itu Erita di dalam kotak? Apakah kamu menarik Erita keluar dari dalam? Chen Yu telah menebak 70 hingga 80% situasinya. Apakah ada sesuatu yang sepadan dengan usaha Fang Heng untuk keluar dari gedung itu? Kotak besar ini pas untuk memuat Erita di dalamnya. Namun, Chen Yu masih bingung. Ini aneh. Bagaimana bos terakhir berakhir di peti mati? Menurut informasi, versi pertarungan bos terakhir tidak seperti ini. Ya, sesuatu terjadi dan mengubah proses misi. Fang Heng memberikan penjelasan sederhana dan menatap kotak kayu itu. Ada kabar baik juga. Aku menyuntikkan racun ke tubuh Erita dan melemahkan kekuatannya. Pokoknya, Erita akan segera bangun. Kita harus bertindak secepatnya. Baiklah. Chen Yu mengangguk, wajahnya serius. Sekarang, waktunya memikirkan cara menghadapi Erita. Fang Heng tidak hanya melemahkan bos tersebut, tetapi ia juga menyeret bos tersebut ke lokasi yang paling tepat bagi mereka untuk memberikan kerusakan pada Erita, sehingga memberi mereka keunggulan dalam pertempuran ini. Dapat dikatakan mereka sudah memiliki keunggulan. Meski begitu, Chen Yu masih ragu tentang pertarungan bos terakhir ini. Zombie bermutasi tingkat 4, yang mampu menahan peluncur roket dan menghancurkan rumah dengan tangan kosong, bukanlah makhluk yang bisa dianggap enteng. Keuntungan terbesar mereka seharusnya adalah tentara bayaran NPC tingkat tertinggi dalam permainan. Kekuatan senapan runduk tidak bisa diremehkan.
Chen Yu hendak melambaikan tangannya untuk memberi perintah tetapi dihentikan oleh Fang Heng. Jangan terburu-buru, tunggulah sedikit lebih lama. Selagi Fang Heng berbicara, dia menekan detonator bungkusan peledak kecil di tangannya. Melihat remote control yang familiar itu, Chen Yu terkejut dan berkata tanpa berpikir. Kau menanam bom di Erita. Tentu saja, Fang Heng terkekeh dan bersikap seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Lebih baik bersiap, ledakan akan terjadi dalam 5 menit. Bersiaplah. Ledakan. Ketika 5 menit telah berlalu, sebuah ledakan terdengar di alun-alun penjara. Peti matinya hancur berkeping-keping. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Asap dan debu dari ledakan itu untuk sementara menghalangi garis pandang para pemain. Chen Yu menatap pusat ledakan itu. Mengenai pertarungan bos terakhir, catatan internal federasi sangat rincin. Saat itu, sebuah tim besar bahkan menggunakan senjata tidak konvensional seperti peluncur roket untuk membunuh bos terakhir. Namun, efek peluncur roket hanya bisa dianggap rata-rata. Terlebih lagi, ketika pertarungan bos dimulai, sudah lebih dari setengah tahun sejak server dibuka. Sekarang, bahkan belum sebulan sejak server dibuka. Sosok besar perlahan-lahan muncul dari asap dan debu. Erita yang tak sadarkan diri telah terbangun sepenuhnya. Ia setengah jongkok di tanah, menopang dirinya dengan salah satu tinjunya. Darah segar terus mengalir keluar dari kulitnya yang bernanah dan pecah-pecah. Itu terluka. Jantung Chen Yu berdebar kencang, dan dia langsung memberi perintah, tembak. Dentuman, dentuman, dentuman. Peluru padat mendarat di tubuh Erita. Erita tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan peluru mendarat di tubuhnya yang besar. Para Dark Knight telah berganti ke peluru penembus baju besi. Peluru penembus baja akan menghabiskan sedikitnya ratusan poin kelangsungan hidup. Namun, peluru jenis ini sangat efektif melawan zombie mutasi tingkat tinggi. Berisik, berisik. Peluru penembus baju besi itu langsung mengenai tubuh Erita, dan beberapa peluru bahkan menembus tubuhnya. Darah berceceran di mana-mana. Chen Yu mengangkat pistol kecilnya dan mengarahkannya ke kepala Erita sambil menembak terus-menerus. Memanfaatkan kondisi Areta yang melemah, dia berusaha sekuat tenaga menguras HP-nya. Tidak seperti Alex, kecepatan pemulihan diri Erita tidak secepat itu. Dengan terus-menerus menguras HP-nya, masih ada kemungkinan besar untuk membunuhnya. Tidak hanya itu, labirin itu bisa menjebaknya untuk beberapa waktu. Output terbesar adalah NPC Elite Dark Knight. Senapan runduk mereka adalah kekuatan output utama. Chen Yu mengoordinasikan situasi keseluruhan, terus-menerus menilai situasi antara musuh dan dirinya sendiri. Jika dia tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa menggunakan taktik mayoritas melawan minoritas untuk mengulur waktu bagi NPC. Untuk sesaat, kondisi mental Chen Yu sangat tegang. Hah! Suara tembakan berlanjut selama setengah menit, dan Chen Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Dia memperhatikan Erita yang menopang dirinya dengan satu tangan, perlahan-lahan jatuh ke tanah. Ledakan. Erita jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan awan debu kecil. Chen Yu tercengang. Dia melihat pemberitahuan berkedip di sudut kanan bawah retinanya. Petunjuk, tim Anda telah membunuh zombie bermutasi tingkat 4 Erita. Petunjuk, sebagai tim pemain kedua yang membunuh zombie mutan tingkat 4 di dunia ini, Anda telah menerima poin keterampilan level C acak asterisk 1 berdasarkan poin kontribusi tim Anda. Petunjuk, keterampilan dipilih secara acak. Petunjuk, Anda telah menerima keterampilan berburu buku keterampilan. Hah, apa yang telah terjadi? Erita meninggal. Mati. Apakah kita menang? Serangkaian pertanyaan terlintas di benak Chen Yu. Dia berdiri di sana dengan linglung. Itu adalah perasaan yang aneh. Anggota tim elit federasi lainnya juga telah melihat notifikasi permainan. Mereka bahkan telah memperoleh buku keterampilan tingkat D. Mereka semua menghentikan serangan mereka dan menatap Chen Yu. Hah, apa yang terjadi? Sudah berakhir. Kita sudah menang. Apakah ada kesalahan? Bukankah itu makhluk bermutasi tier 4? Mengapa rasanya lebih rendah dari Licker? Hanya itu. Hanya itu. Sebelum datang ke penjara, para petinggi tampaknya tidak mengatakan hal itu. Bukankah mereka mengatakan bahwa Erita adalah zombie tingkat 4 yang sangat berbahaya? Bukankah mereka mengatakan bahwa jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan musnah? Mengapa mereka merasakan tekanan dan intensitasnya tidak sebesar saat mereka melawan Lickers?
Mereka harus bersiap untuk tinggal di penjara paling sedikit selama sebulan, dan mereka harus bersiap untuk menderita. Hanya itu saja, sudah berakhir. Mereka bisa saja berkemas dan pulang. Dilihat dari keadaannya, mereka baru tiba di penjara selama 3 hari. Chen Yu juga bingung. Setelah membunuh Erita, dia juga memperoleh buku keterampilan tingkat C. Bagaimanapun juga, ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Tetapi mengapa dia tidak merasakan adanya pencapaian apapun? Terlebih lagi, ketika dia berpikir untuk meninggalkan penjara dan kembali ke titik sumber daya federasi, Chen Yu merasakan semacam emosi enggan di dalam hatinya. Bagaimanapun, kondisi kehidupan di sini terlalu bagus. Chen Yu memberi isyarat taktis kepada anggota tim elit federasi, mengumumkan berakhirnya pertempuran. Dia diam-diam menarik senjatanya dan menoleh untuk melihat Fang Heng. Fang Heng, apakah semuanya berakhir begitu saja? Sudah berakhir, sudah berakhir. Fang Heng menjawab dengan santai sambil berpikir dalam hatinya. Sudah direncanakan sejak lama dan tujuan akhirnya adalah menghancurkan bos terakhir. Apa lagi yang kalian harapkan? Pertama, tubuh Erita disuntik dengan virus yang dilemahkan sebanyak 3 kali dosis. Kemudian, kepalanya diledakkan dengan bom kecil dari jarak dekat. Terakhir, ada tembakan terus-menerus dari peluru penembus baju besi milik Dark Knights dari senapan runduk. Aneh kalau tidak mati. Fang Heng membuka catatan permainan untuk mengamati. Petunjuk, Anda telah membunuh zombie mutasi tingkat 4, Erita. Petunjuk, Anda telah memperoleh kristal evolusi tingkat 3. Petunjuk, sebagai tim pemain kedua di dunia ini yang membunuh zombie bermutasi tingkat 4, berdasarkan kontribusi tim, Anda telah memperoleh hadiah tertinggi, buku keterampilan level B+ acak. Ada hadiahnya. Fang Heng tidak menyangka bahwa tim kedua yang membunuh zombie mutasi tingkat 4 juga akan menerima hadiah. Namun, saat tim mencapai first skill untuk seluruh server, mereka akan menerima hadiah buku keterampilan level A. Untuk kedua kalinya, mereka hanya akan menerima buku keterampilan level B+. Ada kesenjangan besar antara level A dan level B. Bab 108, Siluman. Petunjuk, pengundian acak sedang berlangsung. Petunjuk, Anda telah memperoleh buku keterampilan, Siluman Dasar. Keahlian, Siluman Dasar. Deskripsi keterampilan 1, setelah mempelajari keterampilan, atribut persepsi dasar meningkat sebesar 1 poin pasif. Deskripsi skill 2, skill ini dapat digunakan secara aktif. Setelah menggunakannya, skill ini dapat sedikit menyembunyikan aura seseorang, sehingga sulit dideteksi oleh musuh. Pemain perlu mengonsumsi 1 poin vitalitas setiap 30 detik untuk mempertahankan mode siluman. Deskripsi keterampilan 3, keterampilan ini dapat ditingkatkan hingga maksimum level 20. Untuk setiap peningkatan level, efek siluman akan sedikit ditingkatkan dan atribut persepsi dasar tambahan sebesar 0,4 akan diperoleh. Fang Heng sedikit terkejut. Barang bagus. Dia tidak menyangka keterampilan tingkat B+ bisa begitu berguna. Bagi Fang Heng sendiri, efek dari kemampuannya menyembunyikan aura tidak begitu kentara. Kegunaan terbesarnya adalah untuk meningkatkan atribut persepsi karakternya. Meskipun demikian, keterampilan aktif ini sepadan untuk klon zombie. Vitalitas klon zombie tidak terbatas. Dengan kata lain, keterampilan siluman ini akan menjadi keterampilan pasif permanen. Klon zombie yang dilengkapi dengan keterampilan siluman secara permanen dapat menghemat banyak masalah. Selain itu, buku keterampilan ini dapat ditingkatkan. Ketika dia punya waktu nanti, dia dapat memikirkan cara untuk terus meningkatkan keterampilan ini. Lagi pula, itu adalah keterampilan yang diperolehnya secara cuma-cuma. Fang Heng sudah sangat puas dengan ini. Dia menepuk-nepuk buku keterampilan di kepalanya. Petunjuk, Anda telah mempelajari keterampilan dasar siluman. Fang Heng. Chen Yu menggaruk kepalanya dan berkata, menurut kesepakatan kita, kita perlu mengambil mayat Erita setelah kematiannya. Oke, tidak masalah. Chen Yu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada anggota timnya untuk mulai menggerakkan tubuh. Selain itu, jika kita menunda ini terlalu lama, tubuh Erita mungkin akan terpengaruh. Kita harus segera kembali ke titik sumber daya federasi. Kenapa kamu terburu-buru? Kenapa kamu tidak makan malam saja untuk merayakannya? Fang Heng bersikap sopan sejenak. Lagi pula, tanpa bantuan Chen Yu dan yang lainnya, misi ini tidak akan berjalan mulus. Dia merasa bahwa Chen Yu tidak buruk,
dan kemitraan mereka sangat menyenangkan. Ini, memikirkan hidangan lezat di sini, tenggorokan Chen Yu terasa mual. Dia tergoda. Tidak apa-apa, mungkin lain kali misinya lebih penting. Fang Heng mengangguk dan menatap mayat Erita. Baiklah, bawalah sesuatu untuk dimakan dalam perjalanan. Selain itu, apakah kamu sudah mendengar tentang pengangkutan papan kayu yang kita bahas terakhir kali? Saya sudah mengajukannya. Itu bukan masalah untuk masalah sekecil itu. Nanti saya cek lagi. Komandan pasti senang sekali kamu bisa menyelesaikan misi secepat ini. Lupakan saja. Aku baru saja akan log off dan melaporkan kemajuan misi kepada komandan untuk membantumu mengklaim kredit. Aku jamin kendaraan akan tiba paling lambat besok. Kau harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Tidak masalah. Fang Heng secara kasar menghitung papan kayu di alun-alun penjara dalam pikirannya, lalu mengangkat kepalanya dan melihat keluar penjara. Jika besok, sepertinya aku harus menghabiskan malam membuat papan kayu. Di luar penjara, Liu Yi dan keempat orang pemula kompi lainnya masih mati-matian memindahkan kayu-kayu ke dalam penjara. Karena mereka tahu bahwa ada misi darurat khusus di dalam penjara, kali ini mereka menumpuk kayu-kayu gelondongan di luar penjara. Karena terlalu banyak kayu gelondongan, di luar pagar kawat berduri penjara sudah terbentuk lingkaran kayu gelondongan, sehingga keadaan di dalam penjara tidak bisa terlihat jelas dari luar. Mendengar suara tembakan sesekali datang dari dalam gedung penjara, Liu Yi menoleh ke belakang tanpa sadar. Misi khusus apa yang sedang dilakukan oleh ketua tim Fang Heng dan Federasi di dalam? Mengapa terjadi keributan besar seperti itu? Liu Yi, cepatlah. Jangan malas, nak. Ini semua tentang kinerja. Saya mengerti. Liu Yi melambaikan tangannya pada temannya dan meneguk sup ayam. Besok, kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri karena telah bekerja keras hari ini. Ayo, mari kita terus berjuang. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan tahap keempat dari pelaksanaan misi. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi penjara No. 507. Anda telah menerima hadiah terakhir, rencana peningkatan bakat individu, belum dinilai, level S*1. Rencana peningkatan diperoleh. Sebuah gulungan hitam muncul di telapak tangannya. Fang Heng sangat gembira. Lanjutkan penilaian. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan penilaian dengan mengurangi 1000 poin bertahan hidup. Anda telah memperoleh rencana peningkatan bakat individu virus zombie. Rencana peningkatan bakat individu virus zombie. Tingkat rencana peningkatan, S. Deskripsi peningkatan, kumpulkan materi yang relevan untuk melengkapi peningkatan bakat. Deskripsi efek peningkatan, klon zombie Anda akan memiliki kemampuan untuk menginfeksi musuh dengan virus zombie. Setelah menyerang musuh, ada kemungkinan besar musuh akan terinfeksi virus zombie. Virus zombie tidak dapat menginfeksi makhluk tak hidup. Fang Heng melirik rencana peningkatan itu. Dia merasa bahwa keterampilan ini sedikit lebih baik daripada rencana peningkatan bakat tingkat S sebelumnya yang telah diperolehnya. Virus zombie setara dengan peningkatan kemampuan tempur klon zombie melawan pemain. Setidaknya pada tahap awal permainan, saat berhadapan dengan pemain, virus zombie setara dengan menambahkan efek buff yang fatal. Dari sudut pandang strategis pada tahap selanjutnya, kemampuan infeksi virus zombie dapat menimbulkan dampak yang tak terbayangkan di dunia lain. Jika ada kesempatan untuk memasuki dunia lain di masa depan, menyebarkan virus zombie di dunia lain tampaknya menjadi cara bermain yang baik. Misalnya, dalam kiamat vampir, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika vampir terinfeksi virus zombie. Namun, dalam jangka pendek, penerapan buku keterampilan ini tidak tinggi. Fang Heng masih menunggu untuk mengumpulkan 3 rencana peningkatan tingkat S untuk disintesis menjadi rencana peningkatan bakat tingkat SSS, jadi dia tentu saja tidak tertarik menggunakannya. Hanya satu yang tersisa, yang dari Phoenix Sound Gaming Company akan berada di tangannya dalam 2 hari. Ketika memikirkan rencana peningkatan level SSS, Fang Heng tidak dapat menahan rasa gembira. Dia dengan mudah memasukkan kembali rencana peningkatan bakat itu ke dalam tasnya. Fang Heng melihat Chen Yu memanggilnya dan berjalan menuruni menara penjaga. Mungkin dia terinspirasi oleh ide peti mati Fang Heng. Chen Yu dan timnya membuat peti mati kayu besar lainnya. Mereka memasukkan tubuh Erita ke dalamnya dan mengikatnya dengan tali. Fang Heng, maaf, ada hal lain yang perlu aku bantu. Bisakah kami bernegosiasi dan meminjam truk militer Anda?
Kami tidak menyangka bisa menyingkirkan Erita secepat itu. Jika kami mengirimkan kendaraan itu sekarang, kami harus menundanya sampai besok. Chen Yu sedikit malu dan menunjuk ke peti mati kayu besar. Terlalu besar, kita tidak bisa memindahkannya. Kami ingin mengirim Erita kembali ke titik sumber daya hari ini. Jika waktunya tiba, kami akan memberikan lebih banyak poin kinerja kepada Phoenix Sound Gaming Company sebagai uang sewa. Apakah menurutmu ini akan berhasil? Itu hanya masalah kecil, tidak masalah. Fang Heng dengan santai melemparkan kunci mobil kepada Chen Yu. Dari kontak yang dijalinnya dengan federasi selama periode ini, ia merasa cukup nyaman dengan federasi tersebut. Selain itu, federasi juga setuju untuk membantu menyelesaikan masalah pengiriman, jadi dia tidak memerlukan truk untuk saat ini. Terima kasih banyak. Selain itu, saya baru saja offline dan berkomunikasi dengan komandan. Saya akan mengembalikan truk sebelum tengah hari besok. Jika sudah waktunya, tim transportasi akan dikirim untuk mengambil papan kayu. Bagus sekali. Fang Heng berpikir sejenak, ingatlah untuk membawa lebih banyak orang untuk memuat barang. Lebih baik menyelesaikan semuanya sekaligus. Akan merepotkan juga jika bolak-balik. Bawa lebih banyak. Chen Yu memandang papan kayu bertumpuk di sudut penjara dengan bingung. Berapa banyak yang kamu bicarakan? Fang Heng mengikuti pandangan Chen Yu dan menatap papan kayu yang menumpuk tidak jauh dari sana. Dia melihat bahan-bahan kayu mentah yang tersisa di penjara dan membuat perhitungan kasar dalam hatinya. 20.000 poin performa masih belum stabil. Tidak akan bagus jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hanya ada satu rencana peningkatan bakat tingkat S yang tersisa. Tidak perlu mengambil risiko. Dia mungkin juga mengincar poin lebih banyak karena dia punya cukup catatan. Sekitar 5 kali lipat jumlahnya di sini. Apa? Chen Yu terkejut dengan nomor acak Fang Heng. Berapa banyak yang kau katakan? 5 kali. Bab 109, mengganti kerugian. Petunjuk, selama Anda offline, kelompok zombie Anda telah menyelesaikan pembuatan papan kayu. Anda telah memperoleh papan kayu asterisk 26.123. Anda telah memperoleh poin pengalaman produksi dasar keterampilan plus 62.783. Petunjuk, selama Anda offline, kelompok zombie Anda akan tetap dalam mode siluman. Anda telah memperoleh poin pengalaman keterampilan siluman sebanyak 528.172. Petunjuk, skill siluman Anda telah ditingkatkan ke level 10. Petunjuk, skill stealth Anda telah ditingkatkan ke batas atas level Anda saat ini. Harap tingkatkan level karakter Anda sesegera mungkin. Keesokan harinya, Fang Heng bangun dan kembali bermain. Ia mulai menghitung keuntungan dari peretasan tadi malam. Peretasan klon zombie sangatlah efektif. Hanya dalam satu malam, keterampilan siluman yang dipelajari Fang Heng kemarin telah ditingkatkan ke level 10, dengan tambahan 5 poin pada atribut persepsi dasarnya. Selain itu, ia juga memproduksi 260.000 set papan kayu. Dia akan menyingkirkan papan kayu berkualitas tinggi kelas 4 dan kelas 5 dan menyimpannya untuk digunakan sendiri. Sisanya, sebanyak 210.000 papan kayu akan diperdagangkan ke federasi dengan imbalan poin kinerja perusahaan. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, ia akan dapat memperoleh rencana peningkatan bakat tingkat S terakhir perusahaan keesokan harinya. 3 dalam 1 untuk tingkat SSS. Fang Heng duduk di depan api unggun dan berpikir kasar tentang rencana pengembangan KAM di masa mendatang. Papan kayu sudah cukup untuk saat ini. Selanjutnya, ia perlu fokus pada penambangan sumber daya besi. Sudah setengah bulan sejak permainan dimulai, dan klon zombie masih menggunakan tombak kayu. Itu benar-benar sedikit canggung. Dia perlu meningkatkan peralatan dan persenjataannya sesegera mungkin. Dia mengubah palu kayu menjadi palu besi, dan tombak kayu menjadi tombak besi. Kemudian, dia akan melanjutkan rencana penggusuran hutan, membawa seluruh kawasan hutan di bawah kendalinya. Tentu saja, ini hanya rencana awal. Jika kekuatannya mengalami perubahan kualitatif setelah menyelesaikan rencana peningkatan bakat tingkat SSS, ia juga akan menyesuaikan rencananya. Aku akan kembali ke perkemahan Dark Knights terlebih dahulu dan menyerahkan misi yang telah kuselesaikan sejauh ini. Fang Heng mengatur agar klon zombie pergi ke tambang yang ditinggalkan untuk mengumpulkan biji besi. Kemudian, dia mengendarai sepeda motornya sendirian ke perkemahan Dark Knights. Mungkin dia datang terlalu pagi, barnya kosong.
Katarina, yang mengenakan pakaian keren, sedang membersihkan di belakang meja bar. Menyadari kedatangan Fang Heng, Katarina melambai padanya. Hai, Fang Heng, ku dengar dari tentara bayaran Dark Knights bahwa makanan di kampmu tampaknya sangat enak. Kapan kau akan membiarkanku mencobanya secara gratis? Tentu saja, Anda dipersilakan datang kapan saja. Anda dapat menikmati layanan VIP terbaik. Fang Heng berkata sambil duduk di depan meja bar, oh benar, aku di sini untuk menyerahkan misi. Kau menyelesaikan misi dengan begitu cepat. David benar, kau memang karakter yang kuat. Coba saya lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Petunjuk, Anda menyelesaikan misi, bersihkan zombie tingkat 2. Anda menerima 1000 poin kehormatan Dark Knight. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi penelitian liker. Anda telah menerima 3200 poin kehormatan Dark Knights. Petunjuk, saat ini Anda dapat menggunakan 25.300 poin kehormatan Dark Knight. Petunjuk, persahabatanmu dengan Katerina sedikit meningkat. Menyelesaikan 2 misi hanya akan memberinya hadiah 4.000 poin kehormatan. Dibandingkan dengan 20.000 poin kehormatan yang telah ia gunakan untuk merekrut tentara bayaran NPC, kedua misi ini hanya dapat dianggap sebagai penggantian sebagian kerugiannya. Fang Heng tidak terlalu puas. Untungnya, dia telah memperoleh sejumlah sampel darah Erita saat dia menyelesaikan misinya. Fang Heng mendorong sampel langsung ke arah Katarina. Katarina, aku memperoleh ini dengan susah payah. Kurasa ini akan sangat berguna bagi para Dark Knight kita, kan? Katarina mengambil sampel hidup dan memeriksanya. Tak lama kemudian, matanya menampakkan sedikit keterkejutan dan nadanya menjadi gelisah. Ini adalah sampel hidup dari zombie bermutasi tingkat tinggi. Di mana kamu mendapatkannya? Di penjara. Ceritanya panjang. Katarina terkekeh. Dia berbalik dan mengambil sebotol anggur tua dari lemari anggur. Kemudian, dia sendiri yang menuangkan segelas anggur untuk Fang Heng. Botol ini dari koleksi tahun 92. Anda dapat menceritakannya secara perlahan. Fang Heng dengan kasar menceritakan padanya tentang apa yang terjadi di penjara. Katarina mendengarkan dengan saksama dan menuliskannya dengan pena dan kertas. Ia mengangguk berulang kali. Fang Heng, pengalamanmu sangat penting untuk penelitian kita. Aku akan mengambil sampel ini terlebih dahulu. Aku akan melaporkan hasil temuanmu kepada Dark Knight. Setelah Anda kembali, peneliti kami akan segera mulai menganalisis sampelnya. Ini mungkin memerlukan waktu. Saya akan memberitahu Anda segera setelah saya mendapat kabar. Terima kasih. Fang Heng menghabiskan anggur itu dalam satu teguk. Lalu dia mengangkat alisnya karena terkejut. Ia berpikir kali ini ia hanya akan menyerahkan sampel hidup dan mendapat imbalan. Tanpa diduga, sederet besar notifikasi tiba-tiba muncul di log permainan. Petunjuk, Anda telah mengirimkan sampel langsung Erita ke Dark Knights 1. Petunjuk, Anda telah menerima misi cincin khusus dari Dark Knights, jelajahi petunjuk perusahaan meteorit yang terkait dengan proyek senjata biologis. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan tahap misi cincin 1, 2, 3 dan 4. Petunjuk, hadiah yang terkumpul dari tahap 1 hingga 4 misi cincin. Petunjuk, tahap 5 misi cincin akan tertunda. Harap hubungi Dark Knights dalam 40 jam. Petunjuk, Anda telah menerima 9.000 poin kehormatan dari Dark Knights. Poin kehormatan yang tersedia saat ini, 34.300. Petunjuk, level kehormatan Dark Knights Anda telah ditingkatkan ke level 9 Kapten. Petunjuk, jumlah maksimum Dark Knight Elite yang dapat Anda rekrut telah ditingkatkan menjadi 35. Petunjuk, persahabatan Anda dengan Katerina telah meningkat pesat. Fang Heng agak bingung dengan daftar catatan permainan yang panjang. Dia memeriksa informasi itu lagi secara rinci. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Dia tidak menyangka bahwa sampel darah hidup Erita bisa begitu berharga. Mengirimkan sampel sebenarnya dapat langsung memicu misi cincin. Bahkan dapat langsung menyelesaikan keempat tahap. Ini akan menghasilkan keuntungan besar. Belum lagi hadiah 9.000 poin kehormatan, ia juga bisa mendapatkan misi lanjutan. Misi cincin semacam ini dalam permainan Raja Para Dewa sangat menyita waktu. Dengan demikian, semakin banyak cincin yang diselesaikannya, semakin baik hadiah lanjutannya. Tentu saja, jika salah satu cincin tidak selesai, tidak akan ada yang tersisa setelahnya. Selain itu,
Biaya senjata api dan peluru kelompok tentara bayaran Dark Knights kali ini totalnya 32.000 poin bertahan hidup. Aku akan menghitung diskon terendah dalam lingkup wewenangmu. Biayanya hanya 160.000. Katarina mengedipkan mata pada Fang Heng. Kamu harus mengurus bisnisku di masa depan. Petunjuk, Anda telah mengurangi 160.000 poin kelangsungan hidup. Petunjuk, persahabatanmu dengan Katarina sedikit meningkat. Poin bertahan hidup Fang Heng yang diperoleh dengan susah payah sekali lagi mencapai titik terendah. Dia merasakan sakit di hatinya. Lain kali, cekikikan. Katarina menutup mulutnya dan tertawa kecil. Dia berbisik ke telinga Fang Heng. Selamat atas peningkatan level kehormatanmu. Aku bisa membantumu mendapatkan 2 elit lagi dari Dark Knights untuk melindungi markasmu. Apakah kamu membutuhkan mereka? Tentu saja. Fiuh. Fang Heng menghela napas dalam-dalam. Dia berhasil menutupi sebagian kerugiannya. Bab 110, Pembagian Hadiah. 2 hari kemudian, di awal bulan, Phoenix Sound Gaming Company mengadakan rapat rutin. Presiden Qin telah mengajukan cuti dari Dewan Direksi selama periode ini. Saya akan memimpin rapat hari ini. Liru memandang Zhang Linhui yang ada di sampingnya. Sekretaris Zhang, mohon sampaikan instruksi Presiden Qin kepada semua orang terlebih dahulu. Baiklah, pada tahap ini, target utama kita masih kiamat vampir. Akhir-akhir ini, kiamat vampir telah ditekan bersama oleh beberapa perusahaan besar. Sekretaris Zhang berkata sambil memproyeksikan slide PowerPoint. Ini adalah pertama kalinya Fang Heng berpartisipasi dalam rapat perusahaan yang membosankan. Dia tidak tertarik dengan perkembangan perusahaan. Yang ada di pikirannya hanyalah rencana peningkatan bakat tingkat S. Pei Anan, yang duduk di sampingnya, lebih gugup daripada Fang Heng. Tubuhnya tegang dan telapak tangannya dipenuhi keringat. Fang Heng berpikir dalam hati, mengapa kamu lebih gugup daripada aku? Dia menghiburnya, jangan gugup. Kita bisa meraih juara pertama. Ya, kita bisa melakukannya. Pei Anan tampak menyemangati dirinya sendiri saat dia berkata dengan tegas. Dalam beberapa hari terakhir, selain malam pertama ketika para anggota baru tim 12 kembali ke asrama untuk tidur, beberapa hari berikutnya, mereka semua tidur di lantai di perusahaan. Satu persatu, mereka tertidur tepat setelah meninggalkan kabin permainan. Mereka pasti mempertaruhkan nyawa mereka dalam permainan itu. Pei Anan telah lama menganggap dirinya sebagai anggota tim. Dalam 2 hari terakhir, dia juga sibuk mengurus kehidupan orang lain di luar permainan. Setelah berbicara lebih dari 1 jam, Liru akhirnya sampai pada topik utama. Topik terakhir terkait dengan penugasan tugas rencana peningkatan level S dalam game Zombie Apocalypse. Berdasarkan keputusan sebelumnya, kedua belas tim yang berpartisipasi dalam permainan Zombie Apocalypse akan dinilai berdasarkan kinerja keseluruhan mereka pada paruh pertama tahun ini. Tim yang berada di peringkat pertama akan menerima rencana peningkatan level S sebagai hadiah. Liru berhenti sejenak dan melihat sekeliling pada semua pemimpin tim yang hadir. Ada yang berpendapat bahwa metode ini tidak adil, tetapi menurut saya, siapapun yang dapat menggunakan metode ini untuk menciptakan nilai yang lebih besar bagi perusahaan akan menerima dukungan dari perusahaan. Ini dia, mata Fang Heng berbinar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membetulkan posisi duduknya dan duduk tegak. Ini adalah bagian yang paling dipedulikan Fang Heng tetapi kebetulan juga merupakan bagian yang tidak dipedulikan oleh para pemimpin tim Zombie Apocalypse lainnya. Mereka mendengarkan kata-kata sopan Liru dan tetap diam, merasa sedikit jijik dalam hati mereka. Pembagian rencana peningkatan tingkat S kedengarannya sangat adil, tetapi siapapun dengan mata jeli dapat melihat bahwa ada terlalu banyak tipu daya di dalamnya. Tahun lalu, tim 7 menerima banyak dukungan dari perusahaan. Tidak hanya banyak tugas berkualitas tinggi yang diberikan kepada tim 7, tetapi Phoenix Sound Gaming Company juga menyediakan banyak tenaga kerja, materi, dan sumber daya untuk tim ini. Jika mereka masih tidak bisa mendapatkan yang pertama, pemimpin tim 7, Dai Ze, mungkin juga mati. Semua orang sangat jelas dalam hati mereka. Dai Ze adalah anggota faksi Liru di dalam perusahaan. Dia telah memutuskan rencana distribusi ini untuk membuka jalan bagi Dai Ze. Mereka mungkin mempunyai kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak mereka saat Presiden Qin masih ada. Sayangnya, Presiden Qin dianggap gagal dalam keputusannya selama kiamat vampir,
yang mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Selama 2 hari terakhir, ada rumor bahwa Presiden Qin telah dipanggil kembali oleh keluarganya. Pemimpin tim Daize memasang senyum di wajahnya. Dia bertekad untuk mendapatkan rencana peningkatan tingkat es ini. Dia telah menunggu selama 3 tahun untuk rencana ini. Liru menatap Sekretaris Zhang tanpa ekspresi. Sekretaris Zhang, apakah statistik kinerja tim game zombie apokalipse perusahaan untuk paruh pertama tahun ini sudah selesai? Ya, ekspresi Zhang Linhui sedikit aneh. Data terbaru yang kami peroleh hari ini sedang diperiksa oleh Federasi beberapa kali, jadi statistiknya sedikit lebih lambat. Zhang Linhui mengeluarkan dokumen dari map dan menyerahkannya kepada Liru. Presiden Li, silakan lihat dulu. Tidak perlu, cukup umumkan tempat pertama. Baiklah, menurut statistik, total evaluasi kinerja Phoenix Sound Gaming Company untuk paruh pertama tahun ini berjumlah 12 tim. Tim dengan peringkat tertinggi adalah tim 12, dengan total 35.440 poin kinerja. Tunggu, apakah mereka salah dengar? Itu bukan tim 7. Tim 12. Ruangan itu sunyi senyap sesaat. Suasananya sangat berat. Semua orang yang hadir terkejut. Kemudian, mereka semua menoleh dan menatap pemimpin tim zombie apokalipse 7, Daize secara bersamaan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah misi ini seharusnya membuka jalan bagi Daize? Bagaimana tim 12 tiba-tiba muncul di puncak? Zhang Linhui merasa sedikit malu. Ia terbatuk pelan dan melanjutkan membaca. Tempat kedua diraih oleh tim 7, dengan total 21.208 poin performa. Wajah Daize pucat. Dia tidak dapat mempercayai telinganya. Tim 12, Fang Heng, dengan total 35.000 poin kinerja, ini hampir 2 kali lipat kinerja tim mereka. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Zhang Linhui menoleh dan menatap Fang Heng yang duduk di sudut. 2 hari yang lalu, dia menertawakan pemuda yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kok beberapa hari kemudian, dia pasti ada kesalahan. Bagaimana dia mendapatkan 30.000 poin dalam waktu sesingkat itu? Sekretaris Zhang, tunggu sebentar. Apakah Anda yakin tidak ada masalah dengan nomor ini? Liru juga terkejut dengan angka ini. Dia segera menenangkan diri dan bertanya kepada Sekretaris Zhang untuk konfirmasi. Ya, Presiden Li, ini adalah data terbaru dari Federasi pagi ini. Karena jumlahnya tampaknya tidak normal, saya menelepon petinggi Federasi untuk mengonfirmasinya. Zhang Linhui menjelaskan, Federasi juga sangat berterima kasih kepada Phoenix Sound Gaming Company atas bantuan kami. Mereka memuji kami karena sangat efisien dan banyak membantu mereka. Mendengar itu, semua orang mulai menundukkan kepala dan berdiskusi dengan suara pelan. Saya teringat tim 12 dari game zombie apokalipse. Bukankah itu tim baru yang dibentuk beberapa hari yang lalu? Hebat, sudah berapa hari? Berapa banyak prestasi yang mereka dapatkan? Oh, sekarang saya ingat. Itu didirikan oleh Presiden Qin sendiri. Presiden Qin luar biasa. Matanya tajam. Saya ingat namanya Fang Heng. Dialah yang menyelesaikan misi Federasi terakhir kali. Saat itu, tidak ada yang berani menerima misi itu juga. Dia menerimanya dan bahkan menyelesaikannya. Dia adalah karakter yang kuat. Tim 12, menarik. Liru mendengarkan bisikan-bisikan orang banyak. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi tangannya menggenggam pena dengan erat. Qin Suran, pasti itu perbuatannya di balik layar. Departemen yang baru saja didirikan. Seorang pendatang baru yang baru saja direkrut ke dalam perusahaan. Dalam waktu 3 hari, mereka telah menerima poin kinerja lebih banyak daripada orang lain yang telah mengumpulkannya selama setengah tahun. Apakah ini mungkin? Memikirkannya saja membuat saya sadar bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Pasti Qin Suran yang telah memberikan sejumlah besar dukungan kepada tim Fang Heng dari balik layar. Dia telah dipanggil oleh keluarganya, tetapi dia masih saja menimbulkan masalah untuknya. Wajah Liru begitu muram, hampir meneteskan air. Ya, ketua tim Fang. Juara pertama. Kita menang. Kita juara pertama. Pei Anan dengan gembira melambaikan tangannya yang terkepal erat. Saya akan pergi dan memberitahu semua orang kabar baik ini. Dia menundukkan kepalanya dan membuka grup WeChat. Fang Heng menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Hasilnya jelas. Untuk berjaga-jaga, dia telah menaikkan poin kinerja menjadi 25.000.
Selain itu, orang itu, Chen Yu, sangat terkenal dan telah dengan paksa memberinya tambahan 10.000 poin sebagai kredit. Dia berkata bahwa dia berterima kasih kepada Fang Heng karena telah membantu federasi membunuh Erita dalam waktu yang singkat dan telah menyelesaikan bahaya yang tersembunyi. Sepertinya tempat pertama sudah ditentukan. Diskusi terhenti sejenak, dan Gu Yiji, yang sedang duduk di kursi dan menonton pertunjukan, berdiri. Dia tidak suka ikut campur dalam pertikaian internal perusahaan, tetapi dia suka menjadi penonton. Terutama saat dia melihat Liru, wanita tua ini, mempermalukan dirinya sendiri. Menarik sekali. Gu Yiji menatap Fang Heng. Kalau begitu, sesuai perjanjian, tugas rencana peningkatan bakat tingkat S akan diserahkan kepada Fang Heng. Pemimpin Fang Heng, selamat. Tunggu sebentar. Wajah pemimpin tim 7 Daize pucat saat dia berdiri dari tempat duduknya. Oh, apakah ada masalah, pemimpin Dai? Daize memandang Fang Heng dengan marah. Tidak masalah, aku hanya ingin mengingatkan pemimpin Fang Heng. Menurut aturan, jika tim peringkat pertama tidak dapat menyelesaikan misi dalam waktu 3 hari, maka misi akan secara otomatis diserahkan kepada kelompok peringkat kedua, dan seterusnya. Selain itu, misi ini tidak dapat dialihkan kepada siapapun selain tim 12. Ya, benar, Fang Heng, menurut aturan yang telah kita tetapkan sebelumnya, kamu punya waktu 3 hari untuk menyelesaikan misi ini. Tidak masalah. Fang Heng melengkungkan bibirnya dengan jijik. Mungkinkah misi yang diperolehnya memungkinkan dia terbang? Selanjutnya bab 111, bola tertutup hadiah Raja Para Dewa.